Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan untuk bisa memenuhi panggilan Allah sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, yaitu salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian rutin yang kita berharap mudah-mudahan dalam kajian kita, pertemuan kita saat ini terlimpah curah keberkahan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bermutiarakan salam tentu kita berharap senantiasa tersampaikan kepada uswatun hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa cinta dan setia terhadap sunnah-sunnahnya. Baik, kita awali terlebih dahulu pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan dua kalimat syahadat dan doa raditu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terakhir pembahasan kita, ada yang masih ingat? Itu masalah perceraian, babut tolak. Malah saya lupa dari tadi. Mana? Langsung cerai. Perceraian dalam Islam ini merupakan salah satu perkara yang halal, yang boleh, tapi dibenci oleh Allah, itu ya. Boleh, halal itu, tapi dibenci. Dibenci di sini bukan berarti pelakunya. Bisa jadi pelakunya dibenci oleh Allah kalau dalam proses perceraiannya ini tidak mengedepankan nilai-nilai spiritual keagamaan Islam, syariat-syariat Islam, kayak gitu. Ya. Jadi yang Allah benci itu perceraiannya. Tapi orangnya belum tentu. Paham ya? Nah, gitu. Jadi perceraiannya ini yang Allah benci. Bukan berarti setiap orang yang cerai Allah benci sama dia, enggak. Belum tentu. Perceraiannya Allah benci, tapi orangnya, pelakunya yang bercerai ini, nah ini belum tentu. Bisa jadi Allah memaafkan atau Allah tetap memuliakan dia. Bisa jadi sebaliknya Allah pun memurkai dia. Ketika dalam proses perceraiannya ini terdapat hal-hal yang sifatnya itu menzolimi, ya, menistakan satu sama lain, membongkar aib-aib, membenci secara membabi buta. Nah ini nggak boleh. Makanya kata Nabi, orang yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat nanti, tepatnya di padang mahsyar, dari 7 golongan adalah salah satunya mereka yang bertemu, bercinta, niatnya karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. Ya. Lanjutan pembahasan kita tentang babut tolak, bab tentang perceraian. Secara kesimpulan, kemarin perceraian itu merupakan bagian daripada ibadah. Maksudnya siapapun orang yang sudah melakukan pernikahan, nah maka dia akan dihadapi dengan yang namanya perceraian. Baik itu cerai mati, paham ya?
baik itu cerai hidup. Itu udah pasti. Ya. Makanya kan kalau dalam buku surat pernyataan apa itu? Ya, akte cerai. Ada kan ya? Akte cerai mati, berarti ditinggal mati. Pasti kita dapat tuh cerai. Berarti sudah bercerai otomatis. Hanya cerai mati itu sudah jalannya dari Allah. Kecuali ya kematian pasangannya, naudzubillah min dzalik ya, itu diupayakan, ya, disiasati oleh si pasangannya. Naudzubillah. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, naudzubillah. Ya, nggak punya iman orang seperti ini. Nah, itu nanti ada di pengadilan Allah. Di pengadilan dunia ketika ketahuan, ya kena hukuman dunia. Di pengadilan Allah pun akan tetap ketemu. Nah, berbeda dengan kematian yang alami. Entah karena sakit, entah karena depresi, entah karena tertekan, nah gitu ya. Apalah alasannya, kematian itu tiba kepada salah seorang di antara dua pasangan suami istri, maka dia otomatis dia telah melakukan cerai mati. Nah, adapun perceraian di sini yang dibahas babu tolak di sini, at-tolak di sini adalah cerai kehidupan, cerai hidup, karena sudah tidak ada apa namanya ya sudah beda prinsip mungkin alasannya, atau sudah terlukai secara dramatis mungkin karena dia KDRT, atau dizolimi berlebihan mungkin, atau apapun yang alasannya syar'i, maka dibolehkan, silahkan, tapi dengan mekanisme, walaupun dasar perceraian ini adalah dibenci oleh Allah, gitu ya. Nah, sekarang dalam bab ini setelah perceraian ada yang disebut dengan babur raj'ah, rujuk. Ya. Kemarin sudah kita singgung at-talaqu marratain. Tolak ataupun cerai itu terhitung ada 2 kali. Ada dua orang suami istri, diceraikan dia, istrinya. Maka jatuh itu cerainya berapa kali? 1. Walaupun ketika itu juga dikatakan, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan 3 kali, maka jatuhnya tetap 1. Didatengin dulu para saksinya yang dulu, atau di pengadilan. Maka sudah diputuskan setelah cerai, itulah sah, berarti sekali kayak gitu. Bukan tiba-tiba dibiarin begitu saja. Ada batasannya. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah, memberikan kabar 3 bulan berturut-turut, selama 3 bulan penuh, maka secara otomatis itu sudah jatuh talak. Itu ada di sigotahtik, ya di buku nikah tuh. Maka kalau selama masih ada komunikasi, papa di mana? Mama nggak usah tahu papa di mana. Mama lupakan saja papa. Nah, misalkan masih ada komunikasi dan dikatakan, apakah papa sudah menceraikan mama? Diam saja. Berarti belum jatuh. Belum jatuh. Masih ada komunikasi. Ini yang tiba-tiba suaminya tiba-tiba menghilang. Tanpa kabar, tanpa angin gitu ya. Istrinya lagi belanja keluar, suaminya kabur. Nah, disengaja. 3 bulan berturut-turut, sudah 3 bulan, maka otomatis jatuh talak. Gitu ya, secara Islam. Karena istri ini butuh nafkah. Nafkah di sini bukan soal nafkah lahir saja, bukan nafkah tentang dikirimin uang saja. Itu penting, tapi juga nafkah batin. Dia harus menjaga syahwatnya yang Allah halalkan. Dia juga harus bertahan untuk menjaga pandangan. Dia juga harus bertahan untuk menjaga nama baik keluarganya dan sebagainya. Karena wanita itu kental dengan yang namanya fitnah. Ya, wanita itu fitnah. Dirinya saja sudah fitnah. Apalagi dia punya kekayaan, makin fitnah. Apalagi dia sudah punya jabatan, fitnahnya berat. Apalagi si wanita tersebut
punya teman laki-laki, wah fitnah. Apalagi jalan berdua, fitnah. Apalagi pakai parfum saja, pernah dengar ya hadisnya? Wanita keluar rumah menggunakan parfum saja itu adalah fitnah. Repot ya Bu. Kata ibu-ibu, terus kudu piye? Minyak angin. Minyak angin juga fitnah. Beli dari mana tuh? Enggak. Ya intinya wanita itu harus dilindungin karena dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu harus dilindungin. Ada yang ngejagain. Siapa walinya? Kalau enggak walinya, suaminya. Itu pentingnya menjaga. Nah, sekarang babur raj'ah. Hadis pertama an Imran ibni Husainin radhiyallahu anhuma annahu su'ila 'anil rajul yutalliqu thumma yuraji' wa la yushhidu. Faqala ashhid 'ala talaqiha wa 'ala raj'atiha rawahu Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahihun. Dari Imran bin Husain bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya, ada seorang suami laki-laki menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali tanpa mendatangkan saksi. Nih penting, saksi itu penting. Imran menjawab, datangkanlah saksi ketika bercerai dan rujuk. Jadi cerai itu bukan wis pegatan wae po. Nah, selesai pegat. Tak pegat kowe. Gimana sih gitu ya? Kan cekcok di dapur, tang teng tong, pegat. Udah gitu, enggak. Harus ngedatangin saksi. Apalagi saksinya yang dulu menjadi saksi. Dulu siapa saksinya? Pak Lurah. Nah, cari Pak Lurah. Kayak gitu. Jadi datangin saksi bahwa kami ada masalah demikian gitu secara baik-baik. Jangan main pukul, main ini dilarang dalam Islam, Pak. Enggak dibetulkan sama sekali seorang suami walaupun dia qawwam, dia punya otoritas lebih tinggi, main pukul, main tangan terhadap istri tidak dihalalkan. Enggak boleh. Ya, kecuali bercanda loh ya mukulnya. Kalau ini karena mukul kebencian, marah, nggak boleh. Jadi bercerai itu harus ada saksinya juga. Datangkan saksinya. Bahwa saya dengan dia sudah tidak lagi. Kami sudah sepakat atas dasar pertimbangan yang sangat-sangat dan sebagainya gitulah ya. Gitu. Nah, nanti ketika rujuk, datangin saksi lagi. Kami sepakat bahwasanya setelah dipertimbangkan, saya sudah berusaha nyari, gantinya nggak dapat. Si ini juga nggak dapat. Kayaknya kita mau balikan lagi. Nah ini harus ada saksi. Contoh itu ya. Jadi saksinya menyaksikan bahwa orang ini sudah kembali rujuk lagi. Itu seperti itu. Nah kalau di pengadilan harus menggunakan saksi dan itu diketuk oleh palu hakim. Yang dikeluarkan nanti surat. Kalau belum sampai ke pengadilan, belum sah cerainya. Paham maksudnya? Banyak nih kasus secara hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah masing-masing. Tapi secara status negara mereka masih sah secara negara. Banyak. Tapi diam-diam dia selingkuh kemana? Dia kemana? Hati-hati. Secara hukum negara mereka bisa dipidanakan. Secara hukum agama jelas. Ya kalau hukum agama di mata agama tidak masalah, tapi di mata negara itu bisa dipidanakan karena berkaitan dengan uququl adamiyyin, hak-hak dan kewajiban warga negara, misalkan harta gonogininya kayak gitu. Hak dan kewajiban anak-anaknya. Gitu ya. Maka hati-hati ya. Hati-hati. Pernikahan bukan suatu hal yang dipermainkan. Tetapi adalah satu ibadah yang itu ibadahnya lama sekali. Ya, selama hubungan suami istri dalam bercanda, gurau, ya,
kemudian apalah, itu semuanya ada nuansa ibadah. Ibu memuji suami, endut, apa? Contoh suaminya gendut. Atau ibu dipanggil sama suaminya, Bun, apa Pak? Hah? Bukan, buntelan. itu juga adalah pahala. Apalagi yang maksudnya bukan menjelekan. Ya, Nabi itu memanggil istrinya. Contoh tuh yang paling terkenal tuh adalah siapa? Aisyah, Humairah. Ya Humairah. Humairah itu dari kata ahmar. Ahmar itu yang kemerah-merahan. Karena kebetulan pipinya Aisyah itu kan putih, tapi agak kemerah-merahan. Itu dipanggilnya. Maka Pak panggil istri Bapak itu dengan panggilan yang apa, misalkan hidungnya mancung. Nah, apa tuh? Cung. Gitu. Anaknya pun sama. Bapak, kita punya anak laki-laki atau perempuan, panggil dengan panggilan yang Masya Allah. Gitu ya. Makanya nama anak-anak saya itu namanya Muhammad. Semuanya, tiga yang laki-laki itu Muhammad semua. Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Abdul Rashid, Muhammad Abdul Albar, Abdul Abu Salam. Semuanya Muhammad. Tapi yang panggil pertama Muhammad, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Hafiz, kayak gitu. Cara memanggilnya kadang-kadang panggilnya apa? Abdul Aziz, Abdul Rashid, gitu ya. Kadang-kadang Muhammad semuanya. Panggil. Nama Muhammad itu kan terpuji artinya. Anak kita pun sama. Itu terhadap anak, terhadap istri, pasangan, itu ada pahala di situ. Ada nuansa pahala. Kental sekali dalam pernikahan. Dan jarang orang memahami ini. Gitu ya. Kemudian hadis yang kedua, wa akhrajahul Baihaqi bilafzin, dari riwayat Baihaqi dengan nada, inna Imrana ibn Husainin radhiyallahu anhu su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid faqala fi ghairi sunnatin fal yushhid al-an wa zada at-Tabarani fi riwayatin wa yastaghfirullah. Dari riwayat Baihaqi redaksinya berbeda, yaitu Imran bin Husain pernah ditanya tentang seseorang yang merujuk istrinya tanpa mendatangkan saksi, ujuk-ujuk gitu saja. Oh, kita balikan lagi yuk, kayak orang pacaran. Enggak seperti itu. Ya, harus ada saksi. Nah, dia pun menjawab hal itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya hendaklah dia mendatangkan saksi sekarang. Ini kasus ini mungkin bisa jadi terjadi kepada tetangga kita, anak kita mungkin. Karena nikahnya masih muda, egonya masing-masing keras kepala, gitu ya. Tiba-tiba pulang gitu aja, ninggalin gitu aja. Kasih tahu, ya, kamu belum cerai nak. Enggak, pokoknya dia sudah ngomong kayak gini. Enggak, balikan lagi sana. Harus, jangan malah atau dibela. Jangan dibela. Justru malah pembelaan seorang kakak terhadap adiknya, atau seorang ayah, orang tua terhadap anaknya yang sudah menikah, itu bisa jadi fitnah. Dan itu yang paling banyak terjadi. Anaknya pulang tiba-tiba, kenapa Ndok? Kok pulang? Nangis. Aku dipukul, aku dicubit, aku diapainlah sama suaminya. Itu kita nggak boleh membela. Astagfirullah. Balik. Ayo pulang kamu sana. Minta maaf sama suamimu. Suruh. Jangan apa? Di situ setan sudah langsung, ayo bela anakmu. Padahal sudah tidak punya kapasitas. Orang tua yang sudah menyerahkan anak perempuannya dinikahi oleh laki-laki, dia sudah tidak punya kapasitas selain mendoakan agar rumah tangganya berkah, ya, masalahnya berkah. Apapun yang terjadi berkah. Yang penting berkah. Itu. Tapi kalau sudah ikut campur, maka setan sudah pasti menyelinap di situ. Siapapun dia, kakaknya pun, kamu diapain?
Masa iya? Bapakmu itu almarhum bapak tuh nggak pernah mukul kamu, kok berani-beraninya dia mukul kamu? Kamu harusnya tahu diri, punya harga diri. Kita tuh keluarga terhormat. Wah, iya. Ya suruh siapa dulu ketika ini menyerahkan sama laki-laki itu? Sudah istikharahkah? Sudah bermunajatkah kepada Allah? Hanya gara-gara dia orang kaya kah? Hanya gara-gara dia orang katanya keturunan orang baik kah? Di luarnya saja ternyata setelah terjadi begini jadinya. Itulah penyesalan. Makanya kata Nabi SAW, tungkahul mar'ah bi arba'in. Dinikahinya wanita itu disebabkan 4 perkara, 4 hal. 1, lijamaliha, cantiknya lihat, cantik enggak. 2, limaliha, hartanya lihat. 3, wali nasabiha, nasab keturunannya lihat. Dan yang keempat, walidiniha, agamanya. Fazfar bidzatid din taribat yadaka. Tapi pilihlah yang agamanya lebih unggul, karena kamu akan selamat, kata Nabi. Ini buat laki-laki yang mau menentukan perempuan. Pilihlah agamanya, kamu akan selamat. Walaupun jelek rupanya, miskin mungkin, tapi agamanya mumpuni, ini selamat buat kamu. Tapi ketika kamu bagi wanita mau menentukan pilihan terhadap seorang laki-laki, cuma 2 akhlaknya. Jika kamu ridho dengan akhlaknya, yang kedua agamanya, aman, maka kamu akan selamat buat para wanita. Akhlak laki-laki itu penting, karena sekaya apapun wanita ketika dititipkan hartanya kepada laki-laki yang miskin tapi dia berakhlak dan agamanya mumpuni, maka insya Allah jadi maslahat itu hartanya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, naudzubillah. Itu. Terakhir yang ketiga, hadis yang ketiga. Oh iya, yang tadi. Dia pun menjawab hal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, karenanya hendaklah mendatangkan saksi sekarang juga. Wa 'an Ibnu Umar annahu lamma talaqa imra'atahu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu falyuraji'ha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar yang bernama Abdullah, bahwasanya ketika dia menceraikan istrinya, jadi anaknya Umar bin Khattab ini pernah menceraikan istrinya. Tuh, jadi jangan dikira para sahabat itu dulu soal apa? Semuanya tuh kayak baik-baik gitu ya. Kayak romantis, harmonis. Enggak, sama seperti kita. Bahkan Nabi pun lingkup romantika rumah tangganya itu banyak ini, ada terjadi warna gejolak. Pernah istri-istri Nabi itu nuntut nafkah, ya, minta dinaikin nafkahnya. Semuanya kompak, yuk kita minta naik yuk, ayo. Kenapa? Lihat tuh istri-istri orang-orang tetangga kita, wih pakaiannya bagus-bagus, branded, tasnya branded gitu kalau kayak gitu. Nah, istri-istri Nabi itu kompak mengajukan yang ajukan minta dinaikin nafkahnya. Nabi sampai mengasingkan diri, bikin gudang, rumah gubuk gitu ya, tidur di situ berhari-hari. Sampai turunlah ayat firman Allah di surat An-Nisa itu, di ayat berapa lupa ya Allah, tentang katakan, sampaikan kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia, ya, maka tunggulah akan aku berikan mahar ataupun nafkah yang besar dan aku ceraikan kalian. Ini Allah memerintahkan. Tetapi jika kalian menghendaki Allah, akhirat, ya, maka bersabarlah. Itu. Halo? Ibu-ibu gimana jadinya ini? Ya, syukuri, ya. Suami ngasih berapapun nafkah, syukuri, jangan dituntut semene. Jangan ya. Doakan. Ya. Enggak ada alasan. Mau lagi mumet, mau lagi. Intinya ibu harus paham gitu ya. Kalau ibu lagi pengen nggak kuat gitu ya, izin sama suami, gimana kalau saya ikut kerja jualan ini, izin dulu. Kalau suami ibu ridho,
lakukan. Kalau nggak ridho, jangan coba-coba. Nanti hartanya tuh nggak berkah. Suami nggak ngizinin, suami ibu pencemburu. Setiap keluar rumah, tetangga 2 rumah tuh sebelah suka nengok-nengokin. Dia kan mantan kamu, misalkan. Itu nggak boleh. Suami harus menjaga kehormatan istrinya. Kalau ibu diridhoi untuk jualan, usaha, berkarir, kayak jadi apa, kayak penyanyi, suaminya yang nanti tanggung jawab di akhirat. Dia mengizinkan istrinya jadi penyanyi, dilihat oleh banyak orang, dari jutaan mata yang menyaksikan lenggok-lenggoknya, ada hawa nafsu syahwat, suaminya yang tanggung jawab. Si wanita tidak. Kenapa ya suaminya mengizinkan? Itu beratnya, fitnahnya. Tapi kan dia kan punya suara emas, suara bagus, silahkan. Kamu sebagai suami ridho enggak? Ketika istrimu walaupun ditutup aurat, suaranya terngiang-ngiang di telinga laki-laki yang bukan mahram dan teringat-ingat wajahnya, itu pun jadi masalah nanti di akhirat. Kayak gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini kembali lagi, ya. Anaknya Umar bin Khattab yang namanya Abdullah ini menceraikan istrinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, ayahnya, ya, murhu, perintahkan anakmu, ya, suruh anakmu apa? Rujuk sama istrinya. Enggak seperti itu. Jadi harus ada mekanismenya, ya. Bukan sembarang nikah yuk, ayo sah. Cerai yuk, cerai dah. Kayak anak putusan pacaran tuh loh. Aku suka kamu, iya aku juga. Ya udah kita jadian, pacaran, boncengan, janjian, nonton, apalagi. Pacaran ngapain sih? Ya gitulah. Udah gitu udah ada konflik gitu ya. Dilirik pacarnya nih sama temennya, putus aja gitu ya. Enggak kayak gitu, Ferguson. Tidak semudah itu. Jadi rujuk dibolehkan, ya. Bahkan lebih baik kalau misalkan bisa kita rujuklah dengan mengedepankan apa? Karena ada anak, karena ada susah melupakan, nah, kan gitu ya. Engkau adalah satu-satunya yang terbaik. Apapun alasannya, niatkan karena Allah. Nah, inilah sedikit pembahasan tentang rujuk setelah kemarin menyinggung perceraian, walaupun disimpulkanlah secara ini ya. Ini tentang rujuk kembali lagi. Nah, rujuk hanya terjadi 2 kali cerai. Cerai pertama masih bisa rujuk, cerai kedua masih bisa rujuk. Kalau sudah cerai talak ketiga, maka tidak bisa kembali lagi kecuali mereka harus nikah dengan orang lain dan melakukan hubungan, ya, hubungan suami istri secara natural, alami, tanpa direkayasa. Nah, kemudian di salah satu mereka ada yang cerai, terutama si istrinya cerai. Nah, si suaminya pengen rujuk karena masih punya istri pun nggak apa-apa, boleh 2 kan, balik lagi boleh, atau cerai dua-duanya kembali boleh, seperti itu. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Waduh, serius kayak. Untuk talak 1. Ini tanggal 1. Tanggal. Itu ada pertama pertanyaannya ini. Ada jangka waktunya enggak? Oh iya. Yang kedua, konsekuensi dari talak 1 apa? Apakah tidak boleh berhubungan atau bagaimana dalam Islam? Oh, oke. Terus demikian juga pertanyaan talak 2. Jadi dari talak 1 ke talak 2 waktunya berapa? Dari talak 2 itu waktunya berapa lama? Masya Allah. Sudah hitung ya? Terus konsekuensinya? Oh iya. Iya. Nah, ini nih krusialnya ya. Ini serius guys. Serius. Jadi durasi talak 1 ketika sudah jatuh kata-kata talak, set, maka jatuhlah di situ. Terus kapan bisa rujuk lagi? Ada saksinya ya? Iya. Oh iya. Ada saksinya. Iya. Baik itu saksinya orang lain yang benar atau orang tuanya. Iya. Itu ya satu ya? Iya. Kalau kejadian seperti itu. Baik. Ya itu. Jadi talak 1 kejadiannya durasi selama
selama mereka ingin kembali lagi masih celahnya masih ada. Lebih afdol lagi ketika masih masa-masa belum idahnya belum selesai. Masa idah wanita. Kalau laki-laki nggak ada masa idah. Hari ini cerai, besok dia nikah lagi, sah. Tidak ada fitnah laki-laki. Wah, ternyata dia memang nungguin itu, ya nggak masalah. Karena laki-laki itu tidak ada masa idah. Ibu tanya sama ulama siapapun, apakah laki-laki itu ada masa idahnya? Tidak. Hari ini dia cerai, hidup atau mati, besok dia nikah dengan perempuan lain, sah. Tidak ada fitnah bagi laki-laki itu. Itu laki-laki. Tapi bagi perempuan, ketika dia sudah dicerai, maka dia masih nunggu yang disebut dengan masa-masa iddah. Karena kalau selama masa iddah dia sudah nikah, kena fitnah. Ternyata dia selama ini nengok-nengok, lihat-lihat, lirik-lirik sama mantannya. Itu dalam Islam. Nggak boleh. Apalagi sudah langsung melakukan pernikahan. Nggak sah. Bisa haram nikahnya. Masa iddah itu selama berapa? 3 kali haid. Ya, mungkin berapa bulan? 4 bulan 10 hari atau 3 bulan 10 hari? Halo? 3 bulan 10 hari kurang lebih itu. Nah, itulah masa iddah. Nah, kalau mau rujuk lebih afdolnya di masa-masa iddah itu. Kenapa? Karena si perempuan masih dalam genggaman si bekas laki-laki ini. Ternyata ini pernah diteliti oleh seorang profesor ya dari Amerika apa Jerman, saya lupa, mohon maaf ya, tentang proses masa iddah di agama Islam. Kenapa wanita kok ada masa iddah? Ternyata ditemukan selama wanita ini masih dalam masa iddah, itu jejak sel-selnya ternyata ada bekas dari laki-laki siapa? Ketahuan. Secara DNA, secara genetik, oh ini ada nih jejak si laki-laki ini. Nah, hilangnya setelah tadi masa tadi. Lewat hari ini, maka terputuslah hilang jejak si laki-laki ini. Baik laki-laki yang sudah almarhum maupun yang sudah menceraikannya. Maka dia baru disentuh dengan laki-laki lain, bisa di situ ketemunya. Sampai si profesor ini masuk agama Islam. Tanya Mbah Google ya, saya lupa. Profesor yang meneliti tentang masa iddah, saya lupa. Makanya wanita itu fitnah ketika dia dicampuri dengan banyak laki-laki, gak ketahuan siapa bapaknya nanti yang anaknya lahir. Betul? Gak ketahuan. Maka gak boleh perempuan melakukan poliandri. Haram. Tapi kalau laki-laki poligami boleh maksimal 4. Karena sudah jelas ya, targetnya jelas seperti itu. Nah, jadi selama masa iddah itu lebih afdol. Tapi selama kalau sudah lepas masa iddah tapi masih talak 1, boleh. Jaraknya kapan saja, kemudian kembali lagi boleh, tapi jarang. Karena sudah ada mungkin tambatan hati yang lain atau apapun alasannya. Karena apa? Di negara itu masih tertulis talak rojai, bukan talak bain. Selama masa iddah, selama masa iddah masa talak 1 tadi. Itu konsekuensinya mereka berhubungan suami. Nggak boleh. Yang nggak boleh. Kalau sudah talak, maka gugurlah hak dan kewajiban antara suami istri. Ngomong dulu kan? Hah? Kalau ngomong dulu berarti itu haram. Kalau sudah keluar, ketika sudah ada mediasi nih ya, keluarga dulu lah misalkan, sudah ada saksi gitu ya, belum dicatat ke negara, contoh maaf ini ya, itu ketika sudah terjadi perpisahan, ketika itu si suami sudah mengatakan kata cerai, maka di situ haram. Iya, sudah haram berhubungan badan. Sudah nggak boleh. Kecuali kalau rujuk, datangin lagi saksi juga. Kita mau rujukan katanya, kayaknya aku kesepian. Nah, saksi mensahkan, yakin ya, tolong dijaga, ini jangan jadikan permainan. Ada saksi.
Saksi mengatakan, ya sudah, rujuk lagi. Nggak harus ijab kabul lagi, nggak harus. Hanya ada saksi menyatakan bahwa si fulan dengan si fulana ini rujuk lagi, maka disitu nyambung lagi. Boleh. Talak duanya, pelaksanaannya seperti apa itu? Sama talak dua setelah rujuk nih ya. 5 bulan, 10 bulan atau 5 tahun lagi mau cerai. Itu yang namanya talak dua. Talak dua, datangin lagi saksi walaupun saksinya berbeda loh ya. Terutama Pak RT, terutama orang-orang yang punya ketika itu pemangku kebijakan di ini gitu, yang punya hukum, datangin. Kan dulu ada suratnya masih ada, iya cerai. Tuh talak dua itu namanya. Terus beberapa bulan lagi ketemu pengen rujuk lagi, boleh sah. Selama talak nggak boleh berhubungan badan, bersentuhan pun nggak boleh, dekat-dekatan nggak boleh kecuali mampu menjaga satu sama lain norma-norma agama. Bertemu boleh, ngobrol boleh, tapi menjaga, nggak boleh pegangan. Intinya hubungan suami istri yang lebih dalam lagi itu nggak boleh. Udah nggak halal. Oke. Serius guys. Yang perempuan itu jelas dia tidak bisa untuk menikah. Iya. Sebelum Masa idah. Bagaimana laki-laki kalau dia menikah waktu dia salah satu? Boleh sah. Boleh. Kan tadi sudah bilang laki-laki itu tidak ada masa idahnya. Cuma Cerai. sekarang di kita di Indonesia, Oke. konsekuensinya bertentangan sama undang-undang Ya makanya kan. istri menikah tadi. Iya, makanya negara itu hadir untuk melindungi warganya, masyarakatnya. Nggak boleh ada yang merasa didiskreditkan, dizolimi. Maka ketika pernikahan pun harus dicatat di KUA, perceraiannya harus dicatat, ditentukan di pengadilan. Semuanya bakal ada kemaslahatan. Nah, kalau itu terjadi kepada warga masyarakat, negara tidak bisa ikut campur. Makanya kalau misalkan ada pernikahan yang tidak dicatat oleh negara, itu negara tidak ikut campur. Terjadi apapun nggak ikut campur karena nggak ada secara bukti otentik, yaitu di KUA. Nah kalau misalkan bagus perjalanannya, ya itu silahkan. Berarti dia memenuhi hak-haknya Allah. Dia lebih takut dengan hukum Allah. Nah pernikahannya dicatat di negara, agama jelas. Perceraiannya belum, gitu ya. Maka negara masih mengakui kalian itu masih suami istri. Tapi secara agama sudah enggak, berpisah saja. Kayak gitu. Makanya itu butuh hak wanita yang digantung seperti ini. Kasihan, zolim laki-laki yang mendiamkan perempuan istrinya tidak diurus untuk ke pengadilan. Yang ngurus ini harusnya adalah tanggung jawab suami. Suamilah yang menceraikan, bukan istri yang ngurus dan istri menceraikan suami. Jangan. Tapi harus secara agama setelah habis masa idahnya, Okay. yang perempuan tadi kalau nggak diurus sama suaminya, dia kan boleh menikah. Kalau sudah masa idah boleh. Secara agama. Kalau secara agama Ya, boleh kan? boleh, tapi nanti akan ada kekacauan. Ya iya, nanti dia punya anak, tidak ada punya akte. Betul, akan ada kekacauan. Secara negara dia tetap. Betul. Bisa seperti itu. Iya. Hanya nanti akan ada ketidakmaslahatan. Jangan. Begitu. Jadi bukan soal gampang ya, perceraian itu langsung begitu saja tanpa ada saksi. Harus ada saksi. Ya. Nah, pertanyaan lagi Ustaz. Boleh. Apa hukumnya bagi seorang wanita yang tidak membolehkan suaminya kawin lagi? Apa hukumnya yang bagi wanita yang tidak membolehkan menikah lagi? Oke. Ada katanya kan sekarang ada aliran perempuan yang anti Poligami. Berarti kan dia kan anti terhadap syariat Islam. Syariat Islam. Iya kan enggak? Ini pertanyaannya itu. Oke, siap. Nah, itu Ustaz. Jadi apa hukumnya? Secara hukum tidak ada, hanya dia keliru. Karena gini, syariat agama itu jangan sampai kita jatuh dalam kebencian. Jadi suka terhadap sebagian syariat, benci terhadap sebagian syariat. Nah inilah yang dibolehkan. Makanya hukum nikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati.
Hukum nikah itu dasarnya adalah sunnah, nggak wajib. Tapi bisa berubah jadi wajib, haram bahkan. Bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Nah gitu ya. Kata Nabi dilanjutkan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, bukan termasuk golonganku. Maka kita hati-hati dalam menjalankan syariat Islam ini. Kalau mau tidak suka poligami, tidak setuju poligami, maka cari kata-kata yang itu tidak membuat kita itu benci dengan syariat. Dulu, ini mekanismenya masalahnya. Kalau ada wanita yang melarang suaminya nikah lagi, jangan di tengah-tengah melarangnya, tapi di awal, sebelum dikhitbah, sebelum dinikah, maka harus ngajuin dulu. Seperti siapa? Fatimah binti Muhammad yang dipinang oleh Ali bin Abi Thalib. Fatimah mengajukan syarat apa? Saya selama bisa memenuhi hak-hak saya sebagai seorang istri, maka saya tidak bersedia di madu. Ali protes. Loh ya Rasul, apakah ini tidak melanggar syariat? Kata Nabi, tidak. Boleh wanita seperti itu. Nah kamu sanggup enggak? Selama kamu menikahi anak saya yang bernama Fatimah ini, kamu enggak boleh nikah lagi atau memadu dia. Sanggup Ali. Makanya Ali dengan Fatimah enggak poligami. Itu boleh. Tapi ketika di awal tidak ada syarat itu, Bu. Halo? Eng. Gitu. Jangan ya. Jangan. Sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, itu para laki-laki seorang suami adalah yang paling baik terhadap wanita atau istri kalian. Baiknya di mana? Baik. Secara perangai baik, tutur kata baik, etika baik. Mau kawin lagi, izin. Jangan diam-diam. Gak boleh, itu tidak baik namanya. Itu saja. Tapi secara hukum, wanita yang melarang suaminya menikah lagi, tidak bisa dijatuhi hukum. Gak bisa. Dia punya hak, apa alasannya? Seperti Siti Sarah dikit. Siti Sarah, contoh keluarga mulia di Al-Quran, itu adalah keluarganya Ibrahim dan Imran. Ya, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memuliakan Adam. Adam sendiri. Hawa anaknya enggak disebut. Adam. Wa Nuhan, Nuh sendiri. Istrinya enggak. Istrinya namanya Nailah. Justru malah istrinya Nabi Nuh itu ahli neraka. Kalau mau tahu. Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, penghuni neraka. Coba, padahal suaminya Nabi. Sekelas Nabi pun gak bisa melindungi istrinya. Gak ada jaminan suami istri dunia kembali suami istri di akhirat. Gak bisa. Dan yang ketiga, wa'ala Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga Imran. Keluarga Imran itu Masya Allah. Bapaknya, Imrannya, istrinya, anak-anaknya siapa? Harun, Musa, dan Maryam. Maryam itu. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini yang paling luar biasa. Nabi Ibrahim itu dulu nikah sama Sarah. Sarah bertahun-tahun sampai usia 70 tahun lebih. Sudah tua renta, nggak punya anak, belum punya anak. Terus berdoa pengen punya anak. Itu Sarah menyarankan Ibrahim nikahin pembantunya yang bernama Hajar. Ya, mudah-mudahan kamu nanti punya keturunan. Karena istrinya saking pengen melihat suaminya punya anak. Akhirnya menikah dengan Hajar. Hamil Hajar, cemburu. Ya Allah. Tapi senang, cemburu. Digerogoti sama iblis. Kamu gak bisa hamil. Gitu. Akhirnya lahir Ismail dari Hajar. Semakin senang, ditimang, dicium dan sebagainya. Gak lama lahirnya Ismail, Sarah hamil. Itu ujian juga, bukan nikmat semata. Ujian apa? Loh, kok aku iso hamil gitu. Cemburunya makin menjadi-jadi. Lahirlah Ishak dari Sarah. Karena sudah ada Ishak, kan cemburunya makin, ya Allah, menjaga komunikasinya. Wahai suamiku, aku khawatir, entah kenapa
Setiap aku melihat engkau dengan Ismail, dengan Sarah, dengan Hajar, aku cemburu luar biasa. Aku khawatir ini digandrungi oleh iblis. Tolong gimana caranya agar Hajar tuh dengan Ismail jauh dari pandanganku. Ya, maksudnya ya bukan usir. Saya sudah punya anak nih. Enggak. Gimana caranya? Akhirnya Nabi Ismail membawa itu Hajar dengan Ismail yang masih bayi ke sebuah lembah. Itu kan kisahnya seperti itu. Ya, kalau bahasa kasar kita ya dibuang. Itu Hajar sampai gendong Ismail. Ibrahim, mau dibawa kemana kami ini? Diam aja Nabi Ibrahim. Ayo ikut saja. Kowe melu wae ayo. Terus kenapa kami dibawa ke sini? Diam aja Nabi Ibrahim. Pertanyaannya itu kenapa? Kalau kenapa jawabannya harus panjang. Karena ini adalah gini kan gitu. Tapi ketika itu Hajar merubah pertanyaannya. Apakah ini perintah Allah? Apakah? Kalau apakah pertanyaannya jawabannya di antara dua. Ya atau tidak. Maka ketika itu Nabi Ibrahim menjawab apa? Ya. Ini perintah Allah. Ditaruh di sebuah lembah namanya Mekah sekarang. Yang dulunya tidak ada penghuni manusia satupun. Gak ada kehidupan, batu. Semuanya keras. Hajar lari-lari nyari air gitu kan ya. Yang jadinya sekarang jadi sa'i. Ketika sudah Allah yang memerintahkan, gak takut. Itu Hajar gak marah-marah sama Ibrahim ketika ditaruh. Udah ya kalian di sini berdua. Tega kau. Tidak. Enggak. Karena Allah, atas perintah Allah, semuanya Allah atur. Kayak gitu. Siapa tahu suami ibu ketika, "Ma, izin mau nikah lagi ya." Apakah ini perintah Allah? Repot. Ya, Sunnah Nabi kan banyak katanya. Ya intinya hati-hati ya, semuanya harus ada ilmunya. Kita harus tahu ilmu. Kita mau marah ada ilmunya. Kita mau benci ada ilmunya. Kita mau sensi ada ilmunya. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Boleh marah, marahlah kepada sikap orang itu, jangan marah sama